Assalamualaikum, Sampurasun. Hai rekan-rekan, sudah tahu kurikulum Merdeka? Implementasi kurikulum Merdeka sudah launching oleh Mas Menteri pada tanggal 11 Februari tahun 2022 untuk mensosialisasikan kurikulum Merdeka kepada satuan pendidikan, khususnya pendidikan non-formal. Penilailah yang berada di barisan terdepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di binaan masing-masing. Mensosialisasikan hal yang baru tidaklah mudah, dan ini merupakan tantangan bagi penilik karena masih ada kesenjangan. Banyak penyelenggaraan PAUD belum sesuai dengan harapan, dan masih banyak guru kurang tepat dalam menjalankan tugasnya, serta lingkungan belajar belum berkualitas. Sehingga dalam pembimbingan saya fokuskan di kualifikasi dan kompetensi GTK melalui teknik kolaborasi dengan Bunda PAUD Kecamatan, PKG Pusat Kegiatan Gugus, dan organisasi mitra penilik Himpaudi. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Perencanaannya apa saja? Sebagai berikut. Yang pertama, membuat jadwal mensosialisasikan implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua, membuat jadwal pembimbingan sesuai kesepakatan penilik dengan satuan PAUD. Berikutnya, dalam pelaksanaan, saya dan Bunda PAUD mensosialisasikan implementasi kurikulum Merdeka kepada GTK PAUD sekecamatan Kebon Pedes yang menjadi binaan saya, dilaksanakan di 5 gugus. Kegiatan ini pun dihadiri oleh Bunda PAUD Desa yang difasilitasi oleh PKG dan Himpaudi. Bunda PAUD Kecamatan selalu hadir dalam setiap kegiatan. Visitasi akreditasi pun hadir memberikan dukungan kepada lembaga, dan dalam pembinaannya Bunda PAUD mempunyai tujuan yang sama, menjadikan lembaga PAUD yang berkualitas. Sehingga saya pun menekankan kepada GTK PAUD untuk menanggulangi krisis pembelajaran yang telah terjadi dan belum membaik yang disebabkan COVID-19, yang tentunya berpengaruh terhadap perkembangan anak. Karena kebutuhan esensial anak tidak terpenuhi, GTK PAUD harus mengambil peran yang lebih dari sekedar mengajar dan mengelola pendidikan, tetapi harus mengelola pembelajaran anak ke arah implementasi Merdeka Belajar, Bermain Merdeka, yang pelaksanaannya difokuskan pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada anak yang memberi ruang untuk melakukan kegiatan belajar sesuai minat dan cara yang berbeda, sekaligus kekhasan yang dipengaruhi oleh faktor keluarga dan sosial budaya. Dengan didukung lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan lembaga PAUD mampu memfasilitasi anak agar berkembang dengan utuh. Mengapa harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Karena karakter dan tahap perkembangan anak berbeda. Potensi setiap anak berbeda. Minat setiap anak berbeda. Cara belajar pun berbeda. Kebutuhan esensial peserta didik akan terpenuhi dengan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui PAUD HI, pengembangan anak usia dini holistik integratif. Dan untuk menindaklanjuti pembelajaran berdiferensiasi, saya mengajak guru-guru di kegiatan gugus melaksanakan simulasi atau micro-teaching dari masing-masing lembaga. Selesai kegiatan, kami berdiskusi seputar pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya pun menempatkan GTK PAUD bukan sebagai pendengar, tetapi berperan aktif menyampaikan saran-saran, sharing, tanya jawab, sehingga terjadi komunikasi multi arah. Pertemuan gugus diakhiri dengan penugasan membuat media pembelajaran yang mudah, murah, aman, dan berkualitas. Pembimbingan selanjutnya, saya berkunjung ke satuan PAUD sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Saya langsung mengikuti kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Selesai kegiatan pembelajaran, saya langsung mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran tersebut. Dilanjutkan mendiskusikan yang menjadi hambatan yang dialami oleh GTK dan dicarikan solusinya.
Selain di pertemuan gugus, saya pun hadir di pertemuan PKG dan Himpaudi. Pembimbingan ini saya rasakan sangat efektif dan efisien karena tanpa harus mengundang, saya sudah bisa melaksanakan pembimbingan terhadap GTK. Rekan-rekan, dalam melaksanakan pembimbingan dan pembinaan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi GTK, selain secara luring, saya pun melaksanakan secara daring, baik melalui WhatsApp group maupun Zoom meeting, dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan dilaksanakan setelah jam mengajar. Berikutnya dalam pelaksanaan evaluasi yang saya lakukan, hasil dari pengendalian mutu dapat saya simpulkan dan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, termotivasinya di GTK PAUD melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Termotivasinya GTK PAUD mengikuti pelatihan Diksar dan Bintek. Seluruh GTK PAUD sudah mempunyai akun belajar ID. Satuan PAUD sudah lebih meningkatkan dalam pelayanan terhadap peserta didik. Banyaknya lembaga PAUD yang termotivasi mengikuti akreditasi melalui Sispena. Adapun tindak lanjut dari hasil pembimbingan, yang pertama, untuk meningkatkan kualifikasi GTK PAUD, saya dan PKG bekerja sama dengan PKBM Yaspiminda dan Institut Madani Nusantara IMN Kota Sukabumi, mengikut sertakan GTK dalam Diksar. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan yang menjadi hambatan-hambatan di satuan PAUD yang berkaitan dengan sarana dan kesejahteraan GTK melalui musrembang untuk dijembatani ke tingkat kabupaten yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Rekan-rekan, teknik pembimbingan kolaborasi bisa dilaksanakan oleh semua program. Selain penilik PAUD, bisa dilaksanakan oleh penilik kesetaraan dan keaksaraan, juga oleh penilik kursus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda PAUD Kecamatan Kebon Pedes. Alhamdulillah selama ini kami melaksanakan kerjasama, bermitra, dan berkoordinasi dengan baik bersama dengan penilik PAUD Kecamatan Kebon Pedes dan juga mitra organisasi PAUD yang ada di Kecamatan Kebon Pedes. Dan saya siap mendukung kurikulum Merdeka Belajar dilaksanakan di Kecamatan Kebon Pedes. Selamat dan sukses kepada penilik PAUD Kecamatan Kebon Pedes, Bunda Dwi Hayantina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami PKG, Himpaudi, dan penilik selalu berkomunikasi, berkolaborasi, dan bermitra dengan sangat baik. Kami siap mendukung kurikulum Merdeka Belajar di Kecamatan Kebon Pedes. Dan prestasi yang pernah saya raih di tahun 2014, saya mendapatkan juara 2 Lomba Keteladanan PNFI tingkat kabupaten. Dan di tahun 2015, saya juara 1 apresiasi PTK berprestasi tingkat kabupaten, juara 1 tingkat Provinsi Jawa Barat, dan juara harapan 1 tingkat nasional. Sedangkan di tahun 2018 saya menjadi juara 1 apresiasi GTK PAUD Dikmas berprestasi dan berdedikasi di tingkat kabupaten dan juara 3 tingkat provinsi. Di tahun 2020 pengalaman saya sebagai penilik selama 16 tahun tertuang dalam sebuah buku yang berjudul Siapakah Penilik Sejati? Rekan-rekan, demikianlah pengalaman terbaik saya dalam meningkatkan mutu layanan PAUD menjadi PAUD yang berkualitas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.